Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati segenap pengurus dan Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam se-Kecamatan Cilacap Utara. Pertama, marilah kita mencurahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak orang mungkin beranggapan bahwa rizki itu hanya berkaitan dengan harta dan materi. Namun dalam perspektif Islam, justru konsep rizki itu jauh lebih luas, yang mencangkup segala aspek kehidupan manusia, termasuk waktu, kesehatan, hubungan dengan sesama, dan banyak hal lainnya. Itu semua merupakan atau bagian dari rizki. Semua makhluk tentu sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah sebelum dilahirkan ke dunia ini. Rizki yang diberikan pun sangat beragam dan sangat banyak bentuknya hingga tidak dapat kita hitung dengan jari. Semua rizki yang diberikan harus kita syukuri, karena dengan bersyukur maka akan mendapatkan atau mendatangkan rizki yang lainnya atau yang lebih baik. Nah, kaitannya dengan rizki, ada 8 macam rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Yang pertama adalah rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua rizki itu sudah diatur oleh Allah. Nah, kita sebagai hamba harus tetap berusaha dan tetap bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin rizki kita berbeda dengan teman kita, berbeda dengan saudara kita, tapi kita harus yakin pasti di setiap rizki itu ada sesuatu yang bisa menjadi hikmah. Contohnya, ada anak yatim piatu yang tidak mempunyai orang tua, tapi tetap Allah jamin rizkinya. Walaupun mereka diadopsi atau diasuh oleh keluarga lain, tapi tetap mereka mendapatkan rizkinya, ya. Jadi tidak ada makhluk yang bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya telah Allah jamin rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu sudah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Terus yang kedua adalah rizki karena takwa dan tawakal. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Terus yang ketiga adalah menikah. Nah, sering kita mendengar bahwa menikah itu bisa melimpahkan rizki kita, membukakan pintu rizki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rizkinya hambanya yang menikah. Jadi menikah itu merupakan salah satu pintu untuk mendatangkan rizki, karena menikah itu sebagai ibadah yang terlama
ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah itu maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Sebagai contoh ya, misalnya Abdurrahman bin Auf yang awalnya itu hanya seorang penjual tali menjadi seorang pengusaha besar setelah menikah. Jadi menikah itu memang benar-benar mendatangkan rizki. Terus yang keempat, kehadiran anak. Nah, ini anak dan keluarga itu merupakan sumber rizki ya, karena mereka kita harus bekerja untuk menghidupi semuanya. Dengan adanya keluarga dan anak itu bukan sebagai beban, tapi sebagai sumber rizki kita. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Karena membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Terus yang kelima, selalu bersyukur. Nah, ini penting sekali kita terapkan dalam kehidupan. Mau seberapapun yang kita dapatkan hari ini, kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Dengan bersyukur itu akan membuat rizki kita itu akan semakin mengalir. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Selanjutnya yang keenam adalah istighfar. Nah, ini penting sekali juga, kita sebagai umat muslim harus memperbanyak istighfar. Tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa. Nah, tidak lain adalah untuk mendatangkan rizki. Jadi kita harus perbanyak istighfar, bukan hanya di saat kita sulit saja, tapi ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan sesuatu yang istimewa, kita juga harus beristighfar dan banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan seperti itu, insya Allah rizki itu akan selalu ada, selalu datang. Terus yang ketujuh adalah bersedekah. Allah akan memberikan balasan bagi hambanya yang gemar menyisihkan uangnya untuk bersedekah. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan atau menggantinya dengan yang lebih. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Terus yang terakhir adalah berasal dari usaha. Nah, meskipun Allah telah menjamin rezeki kita, ya manusia itu kan harusnya selalu berusaha bagaimana kita mencari rezeki yang halal ya, bukan dengan jalan yang haram. Nah, itu setiap rezeki itu akan diperoleh dengan sejalan dengan usaha yang kita lakukan. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Terima kasih, demikianlah ada 8 bentuk rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu bersyukur ya. Semoga bermanfaat. Mari bersama-sama kita mengais rizki dengan cara yang halal. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.